Kata orang-orang kafir Quraisy, kata orang-orang musyrik, bahkan orang-orang sekarang yang kebiasaan ini belum hilang, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka berkata bahwasanya kehidupan ini di dunia ini, ya, hidup dan mati kita itu, ya, tidak ada yang bisa mencelakai, kemudian tidak ada yang bisa menghentikan itu semuanya kecuali waktu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengesampingkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Ibnu Katsir bahwasanya mengapa mereka mengatakan, ya, kecuali waktu yang menghancurkan kita, ya, karena orang-orang kafir Quraisy pada zaman dahulu dan orang-orang sekarang itu mereka mengimani, mereka percaya bahwasanya tidak ada hari kebangkitan, dan juga mereka tidak meyakini bahwasanya ada hari di mana Allah yang memulai semuanya, ya, Allah yang maha memulai dan Allah yang maha mengakhiri kehidupan di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dalam majelis yang mulia. Man tawadda'a fi baitihi wa ata masjida fa shalla kana lahu fi salatin hatta yarji'a. Barang siapa yang berwudu dari rumahnya kemudian berjalan menuju masjid, kemudian ia salat, maka ia terhitung melaksanakan salat sampai ia kembali lagi ke rumahnya. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan majelis kita, majelis terakhir sebelum bulan Ramadan. Di dalam kitab ini, Syarah Kitab Tauhid, dijelaskan bahwasanya ada larangan keras mengatakan Masya Allah wa syi'ta, ya, Masya Allah ini gara-gara kamu, ya. Tetapi ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka katakanlah, ya, ini karena Allah, kemudian perantara kamu. Bab yang berikutnya, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam matannya yang disyarah oleh Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Tauhid, Syarah Kitab Tauhid, kitab Fathul Majid,
Ada pembahasan yang beliau memberi judul Man sabbad dahra faqad adallah. Barang siapa yang mencaci waktu, maka ia merugikan Allah, maka ia telah mengganggu Allah, maka ia sejatinya mencela Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan kembali makna tauhid. Ya. At-tasdiqul jazim bi anna Allah Subhanahu wa taala mudabbirun li syu'unil hayah, mustahiqqun lil ibadah, walahu asma'un wa sifatun yaliku bi jalali. Perkara tauhid adalah perkara tentang i'tiqad jazim, keyakinan yang kuat di dalam hati. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pengatur, mudabbirun li syu'unil hayah. Allah Subhanahu wa taala adalah yang mengatur semua yang terjadi di dalam dunia ini, di dalam alam raya ini. Ya. Makanya tadi kita mendengar imam kita mengatakan dalam surah yang dibaca, a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Jadi ketika Allah bertanya dalam Al-Qur'an yang dikenal dengan al-istifham al-inkari, di dalam Al-Quran, dalam ilmu tafsir dinyatakan ada kaidah namanya al-istifham al-inkari. Pertanyaan Allah kepada orang-orang yang ingkar, pertanyaan Allah kepada orang-orang yang kafir terhadap nikmat Allah, terhadap kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, ya dibunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Ya, Allah bertanya, istifham ingkari ini adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang ingkar, wahai orang-orang yang kafir, kamu lihat terhadap hujan itu, siapakah yang menurunkan? Ya, aku atau kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja, kata Allah, kita jadikan air itu ya bukan air yang enak untuk diminum, tetapi air yang asin atau rasa yang lainnya. Ya, makanya al-i'tiqad al-jazim bi anna Allah mudabbirun li syu'unil hayah. Perkara tauhid yang perlu kita yakini di awal adalah bahwasanya Allah yang mengatur semua ini, tidak ada yang lainnya. Apalagi hanya sekelas pawang hujan yang ecek-ecek itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, al-i'tiqadul jazim bi anna Allah rabban la siwa, mustahiqqun lil ibadah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang wajib kita sembah, tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-i'tiqadul jazim bi anna Allah ya lahu asmaun wa sifatun yalikun bi jalalih. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan memiliki sifat yang ya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kitab ini ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya menuliskan, kemudian yang disyarah oleh Syekh Al-Syekh dalam kitab Fathul Majid, man sabbad dahra faqad adallah. Barang siapa yang mencela waktu, maka ia telah mengganggu Allah dan sejatinya dia ya sudah mencela Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kata orang-orang kafir Quraisy, kata orang-orang musyrik, bahkan orang-orang sekarang yang kebiasaan ini belum hilang, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka berkata bahwasanya kehidupan ini di dunia ini ya, hidup dan mati kita itu ya, tidak ada yang bisa mencelakai, kemudian tidak ada yang bisa menghentikan itu semuanya kecuali waktu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengesampingkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Ibnu Katsir bahwasanya mengapa mereka mengatakan ya kecuali waktu yang menghancurkan kita ya, karena orang-orang kafir Quraisy pada zaman dahulu dan orang-orang sekarang itu mereka mengimani, mereka percaya bahwasanya tidak ada hari kebangkitan, dan juga mereka tidak meyakini bahwasanya ada hari di mana Allah yang memulai semuanya ya, Allah yang maha memulai dan Allah yang maha mengakhiri kehidupan di dunia ini.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Mereka itu tidak memiliki ilmu atas itu semua, kata Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanyalah perkiraan-perkiraan yang kosong. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan ya, apa yang dimaksud dengan dahar, apa yang dimaksud dengan waktu ya. Waktu itu jamaah yang dirahmati Allah, dahar kata para ulama ya bermakna waktu tawil, jadi waktu yang panjang ya, waktu yang panjang. Maka sebagaimana keyakinan ya orang-orang yang tidak percaya kepada hari kiamat, bahkan dari dahulu hingga sekarang, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan bahwasanya kalau kita mati ya sudah selesai, tidak ada lagi hari pembalasan, tidak ada lagi hari kebangkitan, tidak ada lagi hari kiamat. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya menuliskan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya mengkabarkan ini semua di dalam Al-Quran, surah Al-Qari'ah, surah Al-Zalzalah, semuanya dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan dunia ini tercipta dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan ya. Ketika mereka melihat rumah, oh ini ada yang membuat, oh ini ada yang membangun. Ketika mereka melihat komputer, oh ini ada yang membuat, oh ini ada yang membangun. Ketika mereka melihat HP, oh ini ada yang memproduksi, oh ini ada ya produsennya. Ketika mereka melihat barang-barang yang mereka lihat di dunia, oh ini ada yang membuat ya. Google ini ada yang membuat programnya, HP ini ada yang membuat, kemudian TV ini ada yang membuatnya. Tetapi ketika ditanya dunia siapa yang membuat, katanya tidak ada. Itu kan akal-akalan mereka. Hal sekecil ya pulpen saja ada yang membuat, jamaah yang dirahmati Allah. Tapi ketika orang-orang yang ingkar terhadap hari kematian, kemudian hari kebangkitan, hari kiamat, ketika ditanya tentang dunia, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alam raya ini, oh ini ada dengan sendirinya. Nah, itu kan lucu. Ya, hal-hal kecil sekecil meja, karpet, ya, pintu masjid, lampu dan lain sebagainya, mereka yakin bahwasanya ada yang membuatnya. Tetapi ketika Allah menanyakan siapa yang membuat dunia ini, ya, mereka mengatakan oh ini ada dengan sendirinya. Nanti kalau kita mati ya sudah jadi abu, selesai, tidak ada hari pembalasan. Enak sekali. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau begitu apa yang dilakukan kemaksiatan oleh mereka di dunia, kerusakan dan lain sebagainya, tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak mungkin. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah ya. Ketika mereka mengingkari hari kebangkitan, kemudian hari kiamat, artinya ya kebaikan ataupun keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan terbalas. Tetapi ketika kita meyakini bahwasanya hari kebangkitan, hari kiamat, hari pembalasan, surga dan neraka, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita yakin bahwasanya sekecil apapun perbuatan kebaikan kita, sekecil apapun perbuatan keburukan kita, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, maka itu akan dibalas. Jamaah yang dirahmati Allah ya. Jadi itu kebiasaan orang-orang ya, orang-orang dan kepercayaan orang-orang kafir Quraisy zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika belum datang ya cahaya tauhid ya. Jadi mereka mengingkari sebagaimana orang-orang sekarang juga, jamaah yang dirahmati Allah ya. Kemudian ulama juga mencontohkan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, tentang mencela hari atau tentang mencela masa ya. Ada kebiasaan orang-orang Quraisy juga, orang-orang dahulu juga. Mengapa mereka mencela masa, suka mencela waktu, yang hakikatnya itu adalah mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan faqat." Ya. Ya. Maka kata Rasulullah, ada kebiasaan orang-orang kafir Quraisy di awal-awal Islam, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka itu melihat kebaikan yang dilakukan oleh pasangannya, suami melihat kebaikan yang dilakukan ya oleh istrinya ya sepanjang hidupnya, kemudian sebaliknya seorang istri yang melihat kebaikan yang dilakukan oleh suaminya kepada dirinya, jamaah yang dirahmati Allah, yang ia lakukan dalam waktu yang lama, tetapi pada satu titik, pada satu waktu, ketika istrinya atau suaminya itu melakukan keburukan sedikit saja, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suaminya akan mengatakan kepada istrinya,
aku tidak mendapati kebaikan darimu, ya, seolah kebaikan yang sudah dilakukan oleh suaminya itu sudah terhapus dengan satu kesalahan. Sebagaimana juga, ya, seorang suami yang melihat istrinya melakukan kebaikan ketika melakukan satu kesalahan, ya, dia akan mengatakan, tidak ada yang aku lihat kebaikan dari dirimu. Jadi kebaikan yang sudah dilakukan oleh istrinya karena kesalahan satu akhirnya dihakimi, tidak ada baiknya katanya, semua adalah berbuah kesalahan. Ya, maka, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, di dalam sahihnya Abu Hurairah juga, ya, qala, ya, yu'dhini ibnu Adam, ya, yang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Adam itu, ya, sudah menyakitiku, kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sahih, ya, yasubbud dahra wa ana dahru. Mereka itu mencela masa, mencela hari, kemudian sesungguhnya aku itu adalah yang menciptakan hari itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Uqallibul laila wan nahar, dalam hadis sahih, ya, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akulah yang mengganti malam dengan siang, begitu sebaliknya. Maka ini selaras jamaah yang dirahmati Allah dengan pembahasan kita yang sebelumnya di awal-awal, ya, tentang kebiasaan orang-orang terdahulu ketika mereka ingin memilih sesuatu, mereka ingin bepergian, ya, kepada suatu tempat. Jadi mereka memiliki kebiasaan yang namanya tatayyur, yang kita bahas di waktu-waktu yang sudah, ya, lalu. Ya, jadi ketika mereka ingin bepergian, ketika ingin memilih sesuatu yang menurut mereka itu pelik pilihan tersebut, maka akhirnya mereka akan mengambil burung, kemudian, ya, burungnya, ya, dilihat apakah terbang ke kanan atau terbang ke kiri. Kalau kiri mereka akan merasa buruk, ya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak pernah menciptakan, ya, semua hari adalah kebaikan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas kalau kebiasaan orang sekarang itu apa, jamaah yang dirahmati Allah, ya, yang masih dilakukan oleh orang-orang sekarang? Kita lihat jamaah yang dirahmati Allah, ya, kebiasaan-kebiasaan orang yang suka membaca zodiak, ya, di dalam, ya, misalkan di majalah-majalah atau di koran-koran, jamaah yang dirahmati Allah, atau barangkali di aplikasi HP, ya, di portal berita, ya. Kalau di detik.com itu, ya, setiap hari pasti disampaikan ada artikel yang membahas khusus tentang zodiak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan yang Gemini tidak boleh hari ini hari yang buruk, tidak boleh berinvestasi, ya. Kemudian yang misalkan yang Sagittarius dan lain sebagainya, ya. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita sadari, itu kan, tanpa mereka sadari, ya, gitu. Allah semua yang menciptakan kebaikan, ya. Hari-hari itu tidak ada yang buruk, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Hari-hari itu, ya, penuh dengan kebaikan. Bahkan hari Jumat Sayyidul Ayyam, kata Allah. Hari Jumat itu adalah hari, ya, penghulu hari-hari dalam seminggu. Di situ ada hari raya yang dinamakan hari Jumat, ya. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mereka mencela hari. Jangan pergi sekarang, ini hari buruk. Jangan nikah sekarang, ini hari yang buruk, tidak pas, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dihitung dulu, ya. Kalau laki-laki misalkan, ya, lahirnya hari ini, kemudian yang perempuan, calon yang mempelai perempuan lahirnya hari ini, kira-kira cocok enggak? Baik enggak? Harinya baik enggak? Semua hari itu baik. Tidak ada hari yang buruk, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dinisbatkan kepada Allah itu keburukan, jamaah yang dirahmati Allah, karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam iradah kauniyahnya menginginkan semuanya itu berbuat kebaikan, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh, ya, menisbatkan keburukan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ya, makanya tanpa kita sadari, jamaah yang dirahmati Allah, ya. Kalau dahulu orang-orang kafir Quraisy itu juga, kalau ada musibah ataupun kalau ada kejadian-kejadian besar, ya, yang terjadi di mana mereka itu hidup, maka kalau ada musibah maka mereka akan mengatakan, oh, ini gara-gara hari yang buruk, kata mereka, ya. Ada hari yang buruk, maka wajarlah ini terjadi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka keyakinan ini tidak boleh, karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa anad dahru, saya yang menciptakan hari itu, saya yang menciptakan waktu itu, kata Allah Subhanahu wa taala, uqallibul laila wan nahar, ya, saya yang mengganti malam dengan siang, saya yang mengganti siang dengan malam, ya. Maka tidak boleh ada keyakinan bahwasanya ada hari-hari buruk, ya, ada hari-hari yang ya tidak baik dan lain sebagainya, ada perhitungan-perhitungan tertentu, ya. Misalkan hari-hari besar yang sudah kita sampaikan tadi biasanya terjadi di pernikahan-pernikahan, tidak boleh di hari ini, ya. Tidak boleh di bulan ini, katanya bulan ini panas, ya. Bulan ini terjadi apa dan lain sebagainya, ya. Padahal sejatinya kata Allah Subhanahu wa taala, faqad sabbani, ya. Kebiasaan-kebiasaan mencela hari, mencela waktu, ya, itu sejatinya adalah mencela Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta waktu itu, ya. Makanya di dalam tauhid itu yaliku bijalalih, Allah itu memiliki nama sifat yang layak dengannya, tidak ada keburukan di dalamnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pembahasan yang berikutnya juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyertakan, ya, hadis, ya, tentang larangan, ya, menamai seseorang ataupun menamai diri sendiri dengan qadil qudha, hakimnya para hakim, misalkan seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu tidak boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhna'a ismin indallahi rajulun tusamma malikul amlak la malika illallah. Keyakinan juga yang tidak boleh kita yakini, kemudian kebiasaan yang tidak boleh kita lakukan yang tanpa kita sadari, ya, tidak boleh seseorang itu menamai dirinya dengan rajanya para raja, karena Allah Subhanahu wa taala adalah raja para raja, tidak ada, ya, tidak ada yang lainnya. Mengapa demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai dibahas seperti itu. Pernah viral di dunia sosmed kita ini, ya, seorang, ya, yang dianggap meskipun itu bercandaan, kalau para jamaah mengingat, ada seorang bapak-bapak, ya, yang menamakan dirinya core of the core, king of the king, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal kalimat itu, ya, meskipun itu adalah candaan, ternyata larangan. Malikul amlak, rajanya para raja, jamaah yang dirahmati Allah, best of the best, ya, yang dirahmati Allah, karena tidak ada yang best kecuali Allah Subhanahu wa taala, la malika illallah, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi, ya, yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian disyarah, ya, oleh Syekh Al-Syekh, ya, dalam kitab Fathul Majid, ya. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak kita sadari, ternyata kebiasaan tersebut, ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dengan Al-Qur'an, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tegas melarang itu semuanya, karena apa yang diciptakan Allah, ya, ma khalaqata hadza batila. Semua yang diciptakan Allah untuk dunia ini adalah kebaikan, ya. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk kebaikan manusia, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin, ya, serangga itu bagi seseorang sangat menyulitkan, ya, kecoa dan lain sebagainya. Bagi seseorang yang rumahnya banyak kecoa itu, ya, sangat mengganggu. Tetapi bagi perusahaan, ya, baygon, misalkan hit, misalkan, jamaah yang dirahmati Allah, itu sebuah anugerah, ya. Akhirnya mereka bikin semprotan untuk serangga, yang menjadi akhirnya pintu rizki untuk mereka, jamaah yang dirahmati Allah. Jazakumullah khairan, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf, ya, apabila ada baiknya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada buruknya datangnya dari kebodohan kami yang tidak lepas dari gangguan setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.